Halo, perkenalkan nama saya Joseph Fernando Manulang, NIM saya 120230066 dari kelas RB. Kali ini kita akan membahas tentang kerangka dasar horizontal. Kerangka dasar horizontal merupakan kumpulan titik-titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi horizontalnya berupa koordinat pada bidang datar X dan Y. Alat yang digunakan untuk mengukur yaitu ETS, prisma, statif, dan pita ukur. Bagian-bagian dari pengukuran kerangka dasar horizontal ialah yang pertama adalah metode poligon, dan yang kedua metode triangulasi, ketiga metode trilaterasi, keempat metode pengikatan ke muka, kelima metode pengikatan ke belakang. Yang pertama, metode poligon. Metode poligon adalah salah satu cara penentuan posisi horizontal banyak titik di mana titik satu dengan yang lainnya dihubungkan satu sama lain dengan pengukuran sudut dan jarak sehingga membentuk rangkaian titik-titik poligon. Macam-macam poligon yaitu adalah yang terbuka. Pada gambar tersebut, poligon yang titik awal dan titik akhirnya merupakan titik yang berlainan, bukan satu titik yang sama. Dan kali ini yang tertutup, poligon tertutup ialah poligon yang bermula dan berakhir pada suatu titik yang sama. Dan yang terakhir bercabang, suatu poligon yang dapat mempunyai simpul atau lebih titik simpul atau titik cabang. Metode triangulasi, proses mencari koordinat dan jarak sebuah titik dengan mengukur sudut antar titik tersebut dan dua titik referensi lainnya yang sudah diketahui posisi dan jarak antara keduanya. Yang ketiga, metode trilaterasi, salah satu metode yang dapat dipergunakan untuk menghitung nilai estimasi jarak atau posisi suatu objek di dalam ruangan berdasarkan nilai RSSI atau bisa disebut Redshift Signal Strength Indication yang diterima suatu receiver. Trilaterasi digunakan apabila daerah yang diukur ukuran salah satunya lebih besar daripada ukuran lainnya, maka dibuat rangkaian segitiga. Pada cara ini, sudut yang diukur adalah semua sisi segitiga. Metode trilaterasi yaitu serangkaian segitiga yang seluruh jarak-jaraknya diukur di lapangan. Pada metode trilaterasi, semua sisi dari segitiga diukur jaraknya untuk menempatkan pada posisi horizontal pada suatu titik. Yang keempat, metode pengikat ke muka, suatu metode pengukuran data dari dua buah titik di lapangan tempat berdiri alat untuk memperoleh suatu titik lain di lapangan tempat berdiri target, atau bisa disebut rambu ukur atau benang unting-unting yang akan diketahui koordinatnya dari titik tersebut. Pada gambar tersebut, pengikat ke muka, pada metode ini pengukuran yang dilakukannya pengukuran sudut. Bentuk yang digunakan metode ini adalah bentuk segitiga. Akibat dari sudut yang diukur adalah sudut yang dihadapkan titik yang dicari, maka salah satu sisi segitiga tersebut. Dan yang kelima, metode mengikat ke belakang, proses mencari koordinat dan jarak sebuah titik dengan mengukur sudut antara titik tersebut dan dua titik referensi lainnya yang sudah diketahui posisi dan jarak antara keduanya. Pengikat ke belakang, pada gambar ini menentukan suatu titik baru dengan jalan mengadakan pengukuran sudut pada titik yang tidak diketahui koordinatnya. Kita namakan penentuan titik dengan cara mengikat ke belakang. Alat yang digunakan dalam pengukuran kerangka dasar horizontal adalah statif, teodolit, kompas, pita ukur, dan unting-unting. Dan terakhir, patok. Langkah kerja pengukuran kerangka dasar horizontal: pertama, dirikan statif. Kedua, pasang alat teodolit di atas statif. Selanjutnya, pasang unting-unting pada skrup pengencang di bawah alat. Jika unting-unting sebelum tepat di atas titik, aturlah dengan cara menggeser
atau menaik turunkan kaki alat dengan menggunakan skrup kaki sehingga unting-unting tepat di atas titik. Lalu ketengahan gelombang nivå dengan menggunakan prinsip dan 2 skrup kaki di dalam atau keluar skrup kaki ke kanan ke kiri. Lakukan penyetelan arah utara dengan menggunakan kompas, lalu klik 0 set 2 kali pada alat. Keenam, lakukan pembidikan ke kanan biasa, ke kiri biasa, ke kiri luar biasa, dan kanan luar biasa. Untuk sudut horizontal dan vertikal dapat dilihat dari layar alat. Yang ketujuh, selanjutnya hitung jarak menggunakan pita ukur dari alat sampai ke rambu ukur. 8. Lakukan pengukuran tinggi alat, lalu catat pengukuran kerangka dasar horizontal. Kemudian masukkan data pengukuran dasar horizontal ke tabel. Seperti ini contohnya. Perhitungan kerangka dasar horizontal poligon metode transit. Pengalaman data. Ini adalah syarat-syarat geometris poligon. Seperti ini. Jika kesalahan penutup sudut bertanda negatif, maka koreksinya positif. Begitu juga sebaliknya. Kedua, menghitung sudut koreksi. Tiga, menghitung azimut sisi poligon. Keempat, melakukan koreksi pada tiap-tiap kesalahan absis dan ordinat. 5. Jika kesalahan absis dan ordinat bertanda negatif, maka koreksi positif. Begitu juga sebaliknya. Karena menghitung selisih absis dan ordinat terkoreksi. Kerangka dasar vertikal. Kerangka dasar vertikal merupakan teknik dan cara pengukuran kumpulan titik-titik yang telah diketahui oleh yang ditentukan posisi. Vertikalnya berupa ketinggiannya terhadap bidang rujukan ketinggian tertentu. Bagian-bagian dari pengukuran kerangka dasar vertikal ialah: yang pertama, metode sifat datar. Yang kedua, pengukuran trigonometris. 3. Pengukuran barometris. Alat yang digunakan pengukuran kerangka dasar vertikal yaitu adalah waterpass, statif, rambu ukur, patok, pita ukur, payung, formulir perhitungan. Metode sifat datar. Metode sifat datar adalah suatu teknik pengukuran dengan beda tinggi antar titik-titik dengan menggunakan alat penyifat datar untuk menentukan ketinggian relatif dari titik tersebut terhadap suatu bidang referensi atau acuan tertentu. Kedua, pengukuran trigonometris. Pengukuran kerangka vertikal. Metode trigonometris pada prinsipnya adalah perolehan beda tinggi melalui jarak langsung teropong terhadap beda tinggi yang memperhitungkan tinggi alat, sudut vertikal atau bisa disebut zenit atau inklinasi, serta tinggi garis bidik yang diwakili oleh benang tengah rambu ukur seperti gambar yang berikut. Yang ketiga, pengukuran barometris. Pengukuran barometris pada prinsipnya adalah mengukur beda tekanan atmosfer. Pengukuran tinggi dengan menggunakan metode barometris dilakukan dengan menggunakan sebuah barometer sebagai alat utama. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.